Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Arisa Maharani. Saya Naila Hania. Di sini saya sebagai tukang kebun dan buah-buahan. Dan saya sebagai raja dan juga narator. Selamat menyaksikan. Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah seorang raja di istana yang sangat megah. Sang raja terkenal baik hati, ramah dan tidak sombong. Meskipun seorang pimpinan, raja sangat gemar berkebun. Di kebun istana yang luas, raja menanamkan begitu banyak pohon-pohon. Ada pohon apel, jambu, pepaya, dan kelapa. Raja selalu memperhatikan pohon-pohonnya tiap pagi. Ia juga meminta tukang kebun untuk merawat pohon-pohon itu dengan baik. Aku sangat senang dengan tumbuhan-tumbuhan di kebun ini. Mereka tumbuh dengan sangat baik. Buah-buahan dihasilkan pun sangat manis dan lezat. Ini semua karena raja selalu memperhatikan pohon-pohon ini. Tentu saja, pohon yang dirawat dengan baik akan menghasilkan buah yang nikmat. Si kelapa yang sombong. Pada suatu sore, si kelapa menyombongkan kelebihannya pada pohon apel. Hai apel, apa kelebihanmu? Buahku manis, raja sangat suka buahku. Itu saja. Kau hanya memiliki satu kelebihan, sangat berbeda denganku. Apa maksudmu? Memangnya apa kelebihanmu? Tentu saja banyak. Lihatlah pohonku, menjulang tinggi sehingga aku terlihat yang sangat gagah. Tak ada yang bisa menandingi pohonku. Halah, memang kenapa dengan pohon yang tinggi? Tak ada gunanya. Tentu saja ada. Pokoknya, aku tumbuhan yang paling tinggi dan tak ada yang bisa menandingiku. Hai jambu, kenapa tubuhmu gemuk sekali? Batangmu juga licin. Orang-orang pasti tak bisa memanjatmu. Biarkan saja. Yang penting orang-orang menyukai buahku yang mudah dimakan ini. Hahaha. Apa gunanya buah yang mudah dimakan tapi cepat busuk? Lihatlah buahku. Bisa tahan lama dan tak cepat membusuk. Jambu hanya diam saja. Raut wajahnya tampak kesal. Ia tak menyukai kelapa yang pamer. Kelebihannya mengejek pepaya. Melihat apel dan jambu tampak kesal, kelapa merasa sangat bangga. Ia pikir bila pohon-pohon itu iri padanya. Semua pohon harus mengakui bahwa akulah yang paling hebat di sini. Kemudian ia memamerkan kelebihannya pada si pepaya. Hei pepaya, kau punya kelebihan apa? Kenapa kau hanya diam saja? Oh, jangan-jangan kamu tak punya kelebihan. Hahaha. Lihatlah aku. Kelebihanku sangat banyak. Tubuhku sangat tinggi. Dari daun hingga batangku, semuanya bermanfaat. Buahku saat belum tua, orang-orang sangat senang meminumnya. Katanya sangat menyegarkan. Kalau sudah tua, buahku bisa dipakai untuk membuat makanan. Bermanfaat banget kan? Berbeda dengan buahmu. Kalau masih muda, rasanya tak enak. Enggak cuma itu saja.
Batangku pun dipakai untuk membuat beragam furnitur, seperti pintu, kursi, ataupun meja. Sedangkan batangmu mudah lapuk dan tidak bermanfaat. Supaya tetap diam saja, ia tak begitu memperdulikan perkataan kelapa. Sesekali ia tersenyum untuk menghargai kelapa yang mengajaknya bicara. Oh iya, satu lagi. Aku hampir lupa. Daunku pun bermanfaat loh. Orang-orang biasa memakainya untuk membuat ketupat. Bahkan batang daunku pun bermanfaat untuk sapu lidi. Memang aku ini sangat bermanfaat bagi semua orang. Pepaya yang bijak, karena pepaya tak merespon apa-apa. Kelapa pun kesal padanya. Kenapa? Kau diam saja. Ah, kau tak seru. Kau pasti merasa iri dengan kelebihanku. Pohon-pohon yang lain merasa iri juga kepadaku. Aku rasa mereka tak iri kepadamu. Mereka hanya saja sangat kesal kepadamu. Kau tak sadari itu. Lagi pula, setiap makhluk hidup ciptaan Tuhan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kau memang tinggi, aku tahu itu, tapi aku tak menyusahkan orang lain. Jika ada yang ingin mengambil buahku, mereka tak perlu memanjat setinggi itu. Tak perlu khawatir jatuh ataupun terluka. Selain itu, memangnya hanya daunmu saja yang bermanfaat. Daunku pun juga. Meski rasanya pahit, orang-orang senang merebus daunku dan menjadikannya lalapan. Kau ingat ketika anak raja sakit, mereka memetik daunku untuk jadikannya obat. Kau juga bilang, batangmu bagus untuk membuat furnitur. Kau harus sadari kalau batangmu mudah keropos. Lihatlah jati. Bahkan beberapa furnitur istana menggunakan batang pohon jati, bukan batangmu. Memang benar, buahmu tampak lezat meski masih muda dan tak mudah busuk. Tapi buahku pun bermanfaat. Siapapun yang memakan buahku, pasti pencernaannya akan lancar. Pada intinya, kita tak seharusnya sombong dengan kelebihan kita. Sebab semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tak hanya kamu saja yang punya kelebihan, semua pohon di sini juga punya. Karena itulah raja menanam beragam jenis pohon di kebunnya. Benar katamu, aku tak seharusnya sombong. Setiap makhluk ciptaan Tuhan tak punya kelebihannya masing-masing. Maafkan aku, Pepaya. Maafkan aku, teman-teman. Pesan moral yaitu, janganlah kamu merasa sombong dengan kelebihanmu. Setiap orang sejatinya punya kelebihan masing-masing. Sifat sombong hanya akan membuatmu dibenci orang lain. Selain jangan sombong, jagalah kamu merendahkan orang lain. Setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kau tak akan menjadi hebat hanya karena merendahkan orang lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.